Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, coba adik-adik amati gambar berikut ini. Mengapa mati lampu? Nah, di sini adik-adik, ternyata mati lampu itu ada gangguan. Nah, kalau dari gambar ini, gangguannya bisa berupa petir, bisa berupa pepohonan yang tumbang, ya, bisa karena pekerjaan sumber lain, bisa karena binatang, dan bisa karena penggalian. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengapa bisa mati lampu, kita baca teks berikut ini. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut dengan mati lampu, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu adik-adik. Apakah faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, kita lanjutkan. Perusahaan listrik negara atau disebut dengan PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, proses transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah 1. Ketidaksiapan pembangkit. 2. Ada gangguan pada transmisinya atau gangguan pada distribusinya. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar atau dari dalam adik-adik. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah itu rusak. Sedangkan faktor dari dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Itu tadi adik-adik penjelasan mengapa bisa mati lampu atau mati listrik ya adik-adik ya. Ternyata ada gangguan dari faktor luar dan faktor dalam. Nah, faktor luar misalnya petir, ada galian lubang yang akhirnya mengenai kabel listrik. Lalu ada dari hewan, ada pohon tumbang, dan lain sebagainya. Apa topik atau gagasan utama bacaan tadi adik-adik? Nah, gagasan utamanya adalah faktor penyebab mati lampu. Di situ dijelaskan apa saja ya faktor penyebab mati lampu. Lalu apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Nah, penyebabnya adalah faktor dari luar itu seperti gangguan alam, pohon dan hewan, serta faktor dalam itu seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Jadi ada 2 faktor yang menyebabkan terputusnya aliran listrik. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Nah, kita harus bersama-sama belajar di sini bagaimana sih supaya tidak terjadi mati lampu. Nah, yang pertama, masyarakat hendaknya mencegah faktor luar itu terjadi, seperti memotong sendiri atau melapor ke PLN jika menemukan pohon yang beresiko mengganggu jaringan listrik. Tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik. Tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja.
melarang anak-anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Karena kalau layang-layangnya tersangkut adik-adik di kabel listrik itu ya, itu berbahaya juga adik-adik. Bisa mati lampu dan bisa menyebabkan anak tersebut kesetrum adik-adik ya. Itu berbahaya. Untuk adik-adik semuanya, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Tuliskan informasi tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektifnya. Nah, tadi itu termasuk dalam teks eksplanasi adik-adik. Nah, teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, ada judulnya, ada deret penjelasnya, ada simpulan atau pendapat dari penulis. Nah, di bagian ini kalian bisa memberikan gambar juga. Di sini Kak Citra cuma memberikan deskripsi. Oh, judulnya adalah mati lampu. Pada paragraf 1 pernyataannya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian. Lalu di paragraf kedua itu isinya deret penjelas. Deret penjelasnya apa? Oh, penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun hingga ke rumah warga, yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Lalu disebutkan juga tentang faktor-faktor yang menyebabkan mati lampu. Nah, di paragraf ketiga itu isinya simpulan. Nah, simpulannya apa? Sebagai pengguna listrik dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Nah, adik-adik bisa tambahkan gambar ya adik-adik ya. Kalian cari gambar lalu kalian tempel dalam gambar berseri beserta penjelasannya. Di era globalisasi ini tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Simaklah kisah berikut ini adik-adik. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. Benny berkata, "Lani, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu." Lalu Lani menjawab, "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." Lalu Benny berkata, "Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragamu sangat kumal, sepatumu juga sobek." Nah, di sini Benny mengajak Lani adik-adik, "Berikan kuemu." Nah, itu paksa Benny. Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga. Juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah, itu tadi kisah si Lani adik-adik. Awalnya Lani itu ramah, percaya diri, tetapi saat diejek oleh Benny, lalu Lani menjadi orang yang pemurung. Ya, adik-adik jangan seperti itu ya. Jangan seperti Benny yang suka mengejek temannya. Nanti temanmu bisa sedih. Bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Nah, kita akan pelajari tokoh Lani dan Benny itu bagaimana. Nah, karakter Lani itu ramah,
ceria dan suka membantu temannya. Sedangkan karakter Benny itu suka meremehkan orang lain. Bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Kamu bisa menjelaskan dan berikan alasannya. Nah, sikap Benny kepada Lani ini, Benny begitu merendahkan Lani. Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani atau bahkan mungkin bisa membantunya dengan membelikan Lani sepatu atau seragam baru. Seharusnya Benny paham bahwa Lani itu anak yang baik hati dan suka membantu temannya. Jadi seharusnya ini Benny tidak mengejek Lani. Bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasannya adik-adik. Nah, Lani memang menjadi anak pemurung setelah itu ya adik-adik. Dia selalu bersedih dan tidak bersemangat sekolah lagi. Nah, Lani itu seharusnya tidak memperdulikan sikap Benny kepadanya. Karena sesungguhnya itu Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan, tetapi setiap orang itu punya kelebihan yang tidak semua orang memilikinya. Lani tadi apa? Pintar, ya kan? Suka membantu temannya, ramah. Itu kelebihannya Lani yang tidak dimiliki Benny. Benny tadi sukanya mengejek, meremehkan orang lain. Kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda adik-adik. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri kita. Adik-adik itu diciptakan sangat istimewa oleh Tuhan. Jadi kalian harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kalian. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Itu pesan ya untuk adik-adik semuanya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik.